Sintayong mencoret Marcelino Ferdinand. Sintayong tidak memberi jam istirahat untuk timnas Indonesia karena keesokan harinya setelah memenangkan pertandingan melawan Brunei, Sintayong langsung membawa anak-anak ke Brunei. Apakah di Brunei nanti akan terjadi hujan gol? Saya yakin itu akan terjadi. Kurniawan Dwi Yulianto mengakui bahwa kegagalan Asian Games karena jatuhnya mental para pemain. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Sebelum kita berbicara tentang tim nasional yang akan berlaga di Brunei Darussalam pada tanggal 17 besok, saya akan memberikan informasi bahwa apa puncak kegagalan para tim nasional Indonesia saat Asian Games. Seperti yang disampaikan oleh Kurniawan Dwi Yulianto atau Si Kurus Ikulo, biasanya celukane. Dia mengakui bahwa mental para pemain saat itu down. Indra Safri pun menyampaikan sebenarnya game plan yang diterapkan para pemain kepada para pemain itu sudah sesuai. Ternyata Indra Safri pada Asian Games kemarin itu hanya menerapkan pada satu game plan. Game plan yang diterapkan oleh Sintayong mulai melawan Kyrgyzstan sampai terakhir itu adalah menggunakan cara defensive counter attack. Itu nggak cocok banget untuk timnas Indonesia, saya kira. Karena setidaknya ketika timnas Indonesia ini mulai buntu dalam melakukan penyerangan, maka seharusnya pelatih ini mampu untuk merubah taktik dan juga strategi pada saat pertandingan itu sedang berlangsung, seperti apa yang dilakukan oleh Sintayong. Ketika Sintayong itu berada pada performa terbaiknya, maka ketika para pemain ini kewalahan untuk membobol Mister Gawang lawan, maka skema permainannya dirubah. Ketika timnas Indonesia ketinggalan dan kebobolan, maka skemanya dan strateginya pun juga dirubah untuk mencapai hasil maksimal atau setidaknya menyeimbangkan atau memutarbalikkan skor. Itu yang terjadi pada Asian Games kemarin. Dan Kurniawan Dwi Yulianto pun juga mengakui bahwa ada beberapa pemain yang dipasang pada Asian Games juga hasil dari gemblengan dari Sintayong. Oke, kita kembali lagi ke timnas Indonesia yang akan melakoni laga di Brunei Darussalam. Kalau kita melihat pertandingan kemarin, Indonesia mampu mengalahkan Brunei Darussalam 6-0 karena full defensif dari para pemain Brunei Darussalam. Beberapa waktu lalu kemarin pelatih Mario dari Bandar Seri Begawan atau Brunei itu menyampaikan bahwa dia sudah mengantongi kelemahan-kelemahan dari timnas Indonesia. Kalaupun nanti Mario ini nanti menerapkan permainan yang adu serangan atau terbuka ofensif, maka tidak menutup kemungkinan pemain Indonesia nanti akan malah lebih mampu untuk menciptakan gol yang lebih banyak dari pertandingan kemarin di GBK. Kenapa? Ketika kedua tim ini melakukan permainan ofensif, maka permainannya pun akan semakin berkembang dan semakin indah dilihat. Itu teorinya. Kalau melakukan defensif itu akan semakin banyak gol yang akan terjadi. Beda dengan defensif karena terfokus pada pertahanan dan sesekali melakukan serangan balik. Itu yang dilakukan oleh Brunei Darussalam kemarin saat melawan timnas di Gelora Bung Karno. Marcelino dipulangkan, tapi ada pemain yang kemarin masih proses penyembuhan atau pemulihan, Rafael Struijk dan juga Edo. Marcelino dipulangkan karena ya memang masih dalam proses penyembuhan. Jadi proses penyembuhan Marcelino ini dilakukan di Belgia, di Dense sana. Jadi tidak di Indonesia. Ketika pertandingan selesai, besoknya Marcelino langsung terbang balik lagi ke Belgia. Tapi kali ini Sintayong membawa pemain-pemain yang juga tetap tidak kalah luar biasa, karena ada nama Rafael Struijk dan Edo yang tidak dicoret, tetap dibawa ke Brunei Darussalam. Kalau nanti Rafael Struijk ini memang benar-benar sudah sembuh fix 100%, tidak menutup kemungkinan saat melawan Brunei di Bandar Seri Begawan nanti pasti akan dipasang, dan kita pasti akan melihat permainan-permainan cantik
dari Rafael Struijk. Dia mungkin akan dipasang di babak pertama antara Rafael dan juga bisa percobaan Ramadan Sananta jika nanti memang ada perubahan skema permainan dari Brunei Darussalam. Offensif itu tadi pasti akan terjadi banyak gol yang terjadi. Kemarin kita sudah mengulas bagaimana Sandy Walsh ini menyindir, bagaimana Sandy Walsh ini memberi pelajaran sepak bola yang indah kepada rekan-rekannya. Kali ini Sen Patinama ini belum menunjukkan permainan terbaiknya. Kenapa? Ya karena kurangnya menit untuk bermain. Kita tahu kemarin Sen Patinama hanya bermain kurang lebih sekitar 12 atau 13 menit atau 15 menit lah. Karena di waktu putaran 15 menit ini Sen Patinama belum maksimal banget untuk menunjukkan. Karena saya kira untuk menunjukkan performa terbaiknya Sen Patinama harus benar-benar diberikan jam terbang yang lebih lama lagi. Tapi dalam pertandingan kemarin saya kira Sen Patinama sangat-sangat menjaga pertahanan yang luar biasa. Kita perhatikan kemarin ada beberapa serangan balik ketika dilakukan oleh Brunei Darussalam. Sen Patinama melakukan sprint yang luar biasa dan akhirnya bisa diamankan. Dari situ mungkin kita sudah tahu bahwa sebenarnya kualitas para pemain yang bermain di Liga Eropa ini sudah tidak diragukan lagi untuk di kawasan Asia. Buat teman-teman, untuk setelah pertandingan melawan Brunei, mungkin inilah dimana para tim nasional ini akan benar-benar mendapatkan lawan-lawan yang sepadan, setidaknya lawan-lawan yang lebih berat lagi. Disinilah nanti para pemain harus mampu menunjukkan performa terbaiknya. Kita nanti akan bertemu dengan Vietnam, Filipina dan juga Irak. Kalau menurut Erick Thohir, ini bukan tujuan utama dari timnas Indonesia. Tujuan utama timnas Indonesia bukanlah melawan Brunei, bukanlah melawan Irak, bukanlah melawan Filipina ataupun Vietnam. Tapi tujuan utama dari timnas adalah di atasnya dari para tim-tim tersebut. Ini sebuah motivasi yang luar biasa saat dilakukan Erick Thohir di ruang ganti pemain setelah menang melawan Brunei kemarin. Saya kira tujuan utama adalah Piala Dunia, Bung Erick. Oke. Jadi kalau kita melihat materi ini dan akan terjadi permainan ofensif, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan bisa lebih mencetak dari 6 gol. Saya yakin itu. Dan untuk teman-teman para pemain timnas Indonesia, jangan patah semangat, tetap berikan yang terbaik. Kalau kita melihat pemain-pemain tim-tim baik naturalisasi ataupun diaspora, mereka tidak kalah nasionalismenya dengan kita, mungkin bahkan dia lebih kuat nasionalismenya dengan kita. Oke, salam sehat, salam waras, Indonesia juara.